Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan segera tiba, dan sebagaimana tahun yang lalu, insya Allah kami akan kembali membuka sebuah program khusus Ramadan yang bertajuk Dialog Al-Quran. Program ini adalah sebuah program untuk melakukan kajian linguistik atas Al-Quran yang mencakup kajian mufradat, kajian sorof, kajian nahwu, kajian uslub, kajian makna, dan lain-lainnya atas ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran. Pelaksananya insya Allah akan dilakukan sepanjang bulan Ramadan pada hari Sabtu dan Minggu, waktunya mulai pukul 9.30 hingga 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Program Dialog Al-Quran ini akan dilakukan secara live melalui platform Zoom, dan program ini bisa diikuti oleh siapapun, oleh semua kalangan, baik dari warga Indonesia, warga Singapura, warga Malaysia, warga Australia, warga Kanada, maupun siapapun yang bisa mengikuti pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika teman-teman penyimak channel Arabia TV ini berminat untuk bergabung dalam program Dialog Al-Quran, silakan hubungi kami pada nomor WhatsApp yang ada di bawah ini untuk menanyakan informasi pembiayaan sekaligus juga mengisi formulir pendaftaran. Rasakan pengalaman yang berbeda ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jika sebelumnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan cara membaca, tilawah, atau ngaders dan semacamnya, sekarang kita tingkatkan menjadi dialog dengan Al-Quran. Secara bahasa, dengan pendekatan linguistik, mengkaji secara mufradat, secara sorof, secara nahwu, secara uslub, dan secara makna, juga yang lain-lainnya. Dengan harapan semoga kualitas interaksi kita dengan Al-Quran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Di bawah ini, dalam deskripsi, kami akan cantumkan salah satu link contoh kegiatan Dialog Al-Quran yang pernah kita adakan pada Ramadan tahun yang lalu. Semoga kegiatan Dialog Al-Quran ini bermanfaat untuk kita semuanya dan merangka peningkatan pemahaman kita dan juga interaksi kita dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Ibu Sadayana. Alhamdulillah. Uji musim hujan haranet atau nabi tariris. Ya, karena banyakan jadi hanet. Tetapi meskipun banyak tapi hujan. Ya, nikmati saja apa yang ada. Insya Allah nikmat kita akan selalu kita rasakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah yang Maha Luhur. Kita aturkan selalu dengan penuh kesyukuran. Puja-puji kita juga rasa terima kasih kita kepadanya yang selalu menganugerahkan kepada kita semua nikmat-nikmat yang kita butuhkan, nikmat-nikmat yang kita sadari maupun nikmat-nikmat yang tidak kita ingat dan juga tidak kita sadari. Semoga dengan ucapan syukur yang tadi kita ucapkan bersama-sama ini masuk dalam hati kita yang dalam, relung-relung kesadaran kita yang paling batin dari kesadaran kita, agar syukur kita memiliki rasa, agar syukur kita memiliki makna, agar rasa syukur kita memiliki daya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan penuh kesadaran, kesyukuran yang penuh dengan penghayatan,
kesyukuran penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Rasulullah Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Kita berharap kepada Allah untuk kita sendiri yang ada di sini, untuk orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, untuk pasangan kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudara kita semua. Semoga kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan kelak mendapatkan pertolongan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad pada hari kebangkitan, pada hari pengumpulan, pada hari penghitungan, pada hari pembalasan, pada hari penentuan, dan pada hari keabadian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, tadi saya membacakan sebuah ayat yang sebenarnya ini pernah kita bahas pada sekitar 2 minggu yang lalu di sini juga, tapi forumnya bapak-bapak dan sebagian ibu-ibu ada yang hadir. Ya, ini ayat tentang doa. Ketika itu kita membahas tentang doa sebagai lampu Aladin. Nah, pada bahasan yang lalu ketika bersama bapak-bapak itu kita coba baru membahas dari segi bahasan umumnya, bahasan yang bersifat konsep menyeluruh tentang ayat ini sebagai sebuah gambaran dan sekaligus juga sebagai pengantar. Nah, hari ini bersama ibu-ibu sekalian secara khusus kita ingin coba perkuat ayat tentang doa. Kalau kemarin kita membahas lebih pada pemahaman bahwa doa itu bukan sebagai lampu Aladin yang bisa kita gosok-gosok kemudian keluar jinnya lalu kita suruh dia untuk memenuhi keinginan kita, itu hanya gambaran. Biasanya orang berpikir doa seperti itu mungkin. Kalau kita berdoa seperti kita nyuruh jin untuk melakukan apa yang kita mau. Nah, kalau kita berpikir begitu, maka kita menempatkan Allah sebagai jin, sebagai suruhan, dan itu jelas tidak pantas. Karena kita adalah hamba, sedangkan Allah adalah Tuhan, majikan, Tuhan kita yang harus kita perlakukan dengan sebagaimana mestinya. Nah, hari ini ingin kita lengkapi bahasan itu kepada praktisnya atau kepada operasional bagaimana ayat ini bisa kita jalankan. Semoga ini bisa menjadi tuntunan kita dalam berinteraksi kepada Allah atau dengan Allah. Dan perlu disampaikan di awal saya di sini bahwa apa yang saya sampaikan ini atau yang akan saya sampaikan kelak di sini ini hanya sharing pemahaman, sharing perenungan, sharing penghayatan, dan juga berbagi cara memahami ayat berkenaan dengan doa, sekaligus juga barangkali pemahaman kita tentang doa ini ketika kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin ibu-ibu semuanya sering berdoa, itu tidak Bu? Berapa kali sehari semalam berdoa? Tidak terhitung. Semakin banyak berdoa itu cirinya apa Bu? Kalau kita sering banyak berdoa itu cirinya kita sedang apa itu? Ketahuan. Kalau kita banyak berdoa biasanya karena kita sedang punya banyak kebutuhan. Kalau kita tidak punya banyak kebutuhan, doanya jarang kan? Ya, berarti kalau begitu kita berdoa kalau sedang butuh saja kan? Kalau kita tidak butuh Tuhan, kira-kira kita bakal berdoa kepada Dia tidak? Jujur. Nah, ini masalahnya. Kalau kita mendekati Tuhan hanya ketika sedang butuh, nah ini persoalan yang bagi kita mungkin perlu kita pertanyakan. Apakah sejauh ini kita anggap Tuhan hanya sebagai pihak yang didatangi kalau kita punya kebutuhan saja, ataukah kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang selalu mengayomi kita bersama kita kapanpun, dimanapun? Nah, kalau kita menempatkan Tuhan hanya sebagai zat atau pihak yang kita datangi hanya kalau kita sedang butuh, maka ini sama dengan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari
kita akan berkunjung pada seseorang hanya kalau kita sedang punya hajat kepada dia. Kalau tidak punya hajat kepada dia, kita pertama hari tidak punya pikiran kepada dia, bahkan tidak punya keinginan bersilaturahim. Nah, kira-kira orang di sana kalau kita berbuat begitu, kalau suatu saat kita datang kepada dia, apa kata dia kesannya? Kadia terek butuh wae, itu kan ya? Kadia teh pas butuh wae, kalau tidak sedang butuh apa? Mani hare kasih kuring itu kan gitu. Nah, itu teh ungkapan apa kalau begitu? Berarti kan kehilangan. Nah, ketika kita menempatkan Allah, menempatkan Tuhan seperti kita menempatkan tetangga kita yang seperti itu, maka berarti kita menempatkan Tuhan kurang pada tempatnya. Dan kalau kemudian Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta, ya wajar karena kita pun datangnya pas ketika sedang butuh saja. Kalau tidak sedang butuh, tidak mau berkomunikasi, tidak mau menyapa, tidak mau bertanya, tidak bangun koneksi, tidak bangun jaringan dengannya dan sebagainya. Nah, itu yang nanti akan berakibat kepada ritme kehidupan kita berikutnya. Nah, kita marilah mencoba membahas ini ayat yang tadi kita bacakan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Jika engkau hai Muhammad ditanya oleh hamba-hambaku tentang diriku, maka fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Dan dalam ayat yang lain disebutkan wa huwa aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, sekarang coba kita pahami ayat ini, lalu kita bandingkan dengan pemahaman kita selama ini tentang Tuhan kita. Kalau kita menyebut Allah itu mengatakannya gimana? Dia yang di sana atau dia yang di sini? Dia yang di atas atau dia yang ada di dekat kita? Kalau menyebut Allah, semoga yang di atas mengabulkan doa kita, atau semoga dia yang di sini mengabulkan kita. Biasanya kalau menyebut Tuhan, dia yang di atas kan ya? Sejauh yang saya baca Al-Quran, tidak ada keterangan ayat yang mengatakan bahwa Allah itu ada di atas gitu. Ada memang kalimat bahwa Allah itu bersinggasana di atas arsy, tsummastawa 'alal arsy. Tetapi ayat ini yang menceritakan Allah bersinggasana di atas arsy itu dipahaminya bukan letterlek. Sebab apa? Kalau dipahami secara letterlek Allah bersinggasana di atas arsy, berarti Allah kan duduk ya. Siapa yang duduk itu? Kalau duduk kan berarti ada yang duduk, ada yang diduduki, berarti ada bendanya. Sedangkan Allah kan tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah bersinggasana di atas arsy, duduk, ada kursinya, ada singgasananya, dan dia duduk, bagaimana duduknya, kakinya bagaimana, menatap kemana. Nah, itu gambaran manusia, gambaran makhluk, dan Allah jauh dari diserupakan dengan makhluk. Jadi kalau begitu ayat yang mengatakan bahwa Allah bersinggasana di atas arsy itu bukan bermakna dipahami secara letterlek, tapi itu maknanya adalah kiasan. Bahwa Allah berada dalam kemuliaan, Allah berada di atas kekuasaan, Allah berada dalam keagungan yang tidak terjangkau. Dan tadi ayat yang tadi kita sudah sampaikan bahwa ditegaskan wa huwa aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, kenapa ini saya ajukan di awal? Karena ini kaitannya nanti dengan doa yang akan kita panjatkan. Kalau kita berdoa dan kita tempatkan Tuhan, tempatkan Allah di atas sana yang jauh dari kita, artinya kita sedang berjarak dengan Dia. Meskipun Dia seharusnya dekat dengan kita dan harus kita merasakan dekat juga dengannya, tetapi karena kita menggambarkan Tuhan itu jauh di atas sana, maka boleh jadi hubungan kita dengannya pun menjauh. Tetapi kalau kita sekarang ubah pemahaman kita tentang Tuhan, bukan jauh di atas sana, tetapi dekat, ada di dalam diri kita sendiri, lebih dekat daripada urat nadi. Sebagaimana digambarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun.
hai Muhammad, jika engkau ditanya oleh hamba-hambaku di mana Tuhan, di mana Allah, katakan dia bukan di atas sana, dia bukan di atas langit, dia bukan di atas kejauhan, bukan. Di mana dia berada? Dia sangat dekat. Sedekat apa? Dijelaskan tadi di ayat yang tadi kita sampaikan berikutnya, dia lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi siapa? Urat nadi yang nanya. Yang nanyanya saya ya bukan urat nadinya ibu-ibu. Berarti urat nadi yang nanya siapa? Berarti yang nanyanya saya. Berarti dia lebih dekat daripada urat nadi saya sendiri. Di mana urat nadi? Dalam diri kita kan? Berarti di mana kalau gitu Allah berada? Berada dalam diri kita sendiri. Berarti kalau itu di mana? Dekat. Tuhan tidak di atas sana, tapi Tuhan ada di sini. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Nah, ketika kita sudah menempatkan Tuhan sangat dekat kepada kita, nah, kita perhatikan apa ayat berikutnya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab panggilan dia, panggilan hambaku jika dia memanggilku. Kalau berdoa kita manggil Allah tidak? Manggillah Allahumma ya Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, ya Ilahi wahai pangeranku, atau ya Rahman wahai yang maha pengasih, ya Rahim yang maha penyayang. Apapun sebutannya, yang jelas kita memanggil. Kalau kita berdoa ujuk-ujuk langsung isinya tanpa memanggil dia dulu, nanti kita mungkin akan ditanya, kamu berdoa kepada siapa? Siapa yang akan kamu panggil? Siapa yang kamu seru? Maka sebelum kita sampaikan hajat-hajat kita, panggil dulu dia yang akan kita ajak berkomunikasi. Ya, yang umum kita gunakan Allahumma begitu ya. Tetapi kalau Allahumma itu kan lafadznya lafzul jalalah. Artinya lafzul jalalah itu nama keagungan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Allah mengejawantah dalam banyak asma dan sifatnya. Salah satunya misalnya Ar-Rahman, berikutnya lagi Ar-Rahim, berikutnya lagi Al-Mannan, berikutnya lagi Ar-Razzaq, dan seterusnya. Tergantung kita mau manggilnya, kita punya hajat apa. Ketika kita sedang bersedih, ingin dapat penghiburan, ingin dapat digembirakan oleh Allah, disenangkan oleh Allah, ingin dikasihi oleh Dia, oleh Allah, maka sebutlah Dia dengan Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika kita ingin dapatkan rezeki, kita mungkin ucapkan Ya Razzaq, Ya Razzaq. Sebut Dia dengan apa yang ingin kita maksudkan. Atau kalau kita ingin diampuni karena kita punya banyak dosa, sebutlah Dia dengan sebutan Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Disebut Dia dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau kita sedang punya hajat yang sangat ingin Allah segera penuhi kita, maka sebutlah Dia dengan kekuasaannya yang mampu memberikan kepada kita pemenuhan hajat-hajat kita. Misalnya ya qadiyal hajat, wa zat yang memenuhi berbagai macam kebutuhan. Disebutlah Dia dengan apapun sebutan-sebutan yang kontekstual, sesuai dengan apa yang ingin kita panggil, sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Kalau kita ingin diminta ampuni, kalau kita ingin diampuni olehnya, maka jangan katakan Ya Razzaq, tapi ucapkan Ya Ghaffar atau Ya Ghafur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ditegaskan menurut ayat ini bahwa ketika kita bertanya tentang Tuhan, yakinkan dalam diri hati kita bahwa Tuhan itu ada dekat dalam diri kita sendiri, lebih dekat daripada urat nadi yang ada pada tubuh kita ini. Karena Dia lebih dekat daripada urat nadi, maka sesungguhnya Dia tidak jauh, tapi Dia sangat dekat dalam diri kita sendiri. Nah, dengan pemahaman bahwa Dia sangat dekat dengan diri kita, maka ketika berdoa kepada Allah, tidaklah perlu berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang memekakkan telinga. Kalau kita sedang sendiri, ucapkanlah doa dengan lirih, nidaan
khafiyya, dengan seruan yang lembut, seruan yang tersembunyi. Itulah yang Nabi Zakaria sampaikan ketika mengharapkan keturunan. Dia seru Tuhannya dengan nidaan khafiyya, dengan seruan atau dengan panggilan yang khafiyya, yang tersembunyi, yang hanya dia sendiri yang mendengar, hatinya yang mendengar, yang menyimak. Dan ungkapan nidaan khafiyya itu kan mungkin lisannya, tetapi kan juga ekspresi gestur kan juga akan berbentuk. Ibu bedakan ketika kita berdoa dengan menengadahkan tangan begini. Banyak orang berdoa begini ya. Coba ibu perhatikan aja ketika kita berdoa begini dan bandingkan dengan kita berdoa begini, atau kita berdoa begini. Rasakan bedanya. Dari segi gestur kita aja, kalau kita berdoa begini itu seperti apa? Ini susah digambarkan. Coba ibu rasakan saja sendiri. Kalau ibu berdoa begini, tidak salah, ini berdoa ini benar. Kan memanjatkan doa, mengharapkan pada Allah kan ya. Memintakan ya, kita buka tangan selebar-lebarnya dengan berharap rezeki begitu besar yang kita terima kan. Maka lebarkan tangan agar semuanya tergapai. Begitu ya. Seolah-olah rezeki itu sangat besar, luar biasa, sehingga tangan yang kecil tidak cukup menerimanya. Sampai sepanjang yang bisa kita jangkau, tangan kita lebarkan. Nah sekarang bandingkan kalau kita berdoa dengan tangan begini, agak mengecil, agak menyempit. Apakah dengan begitu berarti kita sedang mengharapkan rezeki yang sedikit? Sedikit tidak juga kan? Tapi ini sedang menautkan hati bahwa kita sedang sangat ajrih begitu. Begini di depan dada. Jadi dua tangannya didekatkan, dilekatkan. Tapi ada juga yang dengan penghayatan. Kalau ini kan masih meminta, kalau ini penghayatan, ditelungkupkan, tidak kelihatan meminta, tapi menghayati dengan sepenuh hati dia. Apakah ini tidak sedang meminta? Meminta juga, tapi mungkin lebih dalam. Ingin permintaannya itu tidak hanya di dalam tangan, tetapi masuk ke dalam hatinya. Silakan saja ibu rasakan bedanya antara berdoa dengan menggunakan tangan yang lebar, tangan yang saling mendekat, atau mungkin tangan menelungkup tapi didekatkan ke hati yang sedalam yang kita bisa rasakan begitu. Itu mungkin akan terasa berbeda. Nah ini juga tergantung kemampuan kita seberapa dekatnya Tuhan dalam hati kita gitu, dalam perasaan kita tentu saja. Kalau begini mungkin kita merasakan Tuhan ada di mana. Kalau begini kita merasakan Tuhan seperti apa. Kalau begini kita merasakan Tuhan ada di mana dan sedekat apa. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Maka gestur tangan ini juga boleh jadi mencerminkan bagaimana kita merasakan Tuhan dalam diri kita. Nah ketika disebutkan ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku jawab panggilan hambaku jika dia memanggilku. Nah karena dia ada di dalam diri kita, dekat, maka memanggilnya pun tidak perlu dengan teriakan keras, dengan teriakan yang nyaring, sebegitu nyaringnya misalkan. Apalagi kalau kita sedang berbicara sendiri, sedang berdoa sendiri, cukuplah dengan hati kita yang sedalam yang bisa kita hayati dan rasakan begitu. Karena apa? Karena Allah sangat dekat. Nah, dari sini ada gambaran dua. Pertama, orang itu kalau berdoa pasti dia meyakini adanya Tuhan. Kalau orang tidak percaya Tuhan mungkin tidak dia berdoa. Tak mungkin. Ketika kita berdoa kepada Allah, itu konsekuensi yang pertama adalah kita yakin adanya Tuhan. Nah, cuman ini belum selesai. Ada orang meyakini adanya Tuhan, tapi bagi sebagian orang ada yang memandang Tuhan itu jauh dari dia, di atas sana. Di atas sananya itu di atas sana, semakin jauh. Tetapi ada juga mungkin orang dengan pemahamannya yang merasakan Tuhan ada tapi tidak jauh, tapi sangat dekat. Nah, ini tergantung kita ada di mana posisi pemahaman kita. Apakah selama ini kita memahami Tuhan ada di atas sana yang sangat jauh, ataukah dia berada yang sangat dekat dari diri kita, yang lebih dekat daripada urat nadi, yang dalam pemahaman yang lain dia ada di dalam diri kita sendiri ada. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim.
akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tandaku, ayat-ayatku, fil afaqi, di dalam semesta raya ini, wa fi anfusihim, dan juga dalam diri-diri mereka. Jadi mencari Tuhan tidak perlu jauh-jauh di atas sana atau mungkin jauh yang sangat jauh, tapi dalam diri kita sendiri pun itu ada ayat-ayatnya yang disebut dengan ayat kauniyah atau ayat nafsiyah. Yang kita tahu mungkin ada pembagian ayat itu kan ada ayat qauliyah ya, ayat ucapan yang Al-Qur'an kalamullah, bismillahirrahmanirrahim sampai qul a'udzu birabbin nas itu. Atau yang keduanya, pembagian yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Nah, ada lagi yang ketiga, ayat nafsiyah, ayat yang bersifat nafas, diri, wa fi anfusikum, dan dalam diri-diri kalian. Memahami ayat Al-Quran yang qauliyah, Al-Quran ini kita butuh waktu, karena pun kita sedang melakukan ini salah satunya. Memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta juga pasti butuh lebih banyak lagi waktu karena sangat lebar, sangat luas. Dan yang tidak kalah penting juga memahami ayat-ayat nafsiyah dalam diri kita sendiri. Ini pun meskipun ada dalam diri kita, tapi juga tidak kalah misterinya. Ayat-ayat nafsiyah, ayat-ayat diri sendiri ini yang ada dalam diri kita ini, itu juga tidak kalah misterinya daripada ayat-ayat kauniyah, termasuk juga ayat-ayat qauliyah. Nah, kita tadi mencoba, karena kita sedang memahami konsep dan praktis sebuah doa, maka kita ingin mencoba memahami ayat-ayat nafsiyah juga, karena Allah sebutkan bahwa Dia sangat dekat kepada kita dan kepada hamba-hambanya, lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Dan Dia pastikan, uji budak watadai idza da'ani, aku akan penuhi panggilan hambaku jika dia memanggilku. Aku akan menjawab panggilan atau seruan hambaku jika ia menyeruku. Jadi kalau gitu, kalau kita tidak menyuruh dia, dia akan menjawab tidak? Tidak. Kan kalimatnya kan idza da'ani, apabila dia menyeruku. Jadi ini kalimatnya syarat dan jawab. Jika maka, jika dia memanggilku, aku jawab. Jadi kalau dia tidak memanggilku, tidak ada jawaban. Nah, memanggilku itulah yang dalam bahasa kita disebut dengan doa. Doa kan dari kata da'ayatmu, doa. Asalnya doa, lalu di bahasa Indonesia kan jadi doa. Bahasa Jawa jadi donga, bahasa Sunda jadi doa, gitu kan? Asalnya mah dari kata doa itu ya seruan, memanggil. Jadi berdoa itu sesungguhnya bukan meminta, tapi memanggil. Nah, cuma ketika memanggil sebagai hamba kan kita biasanya menyampaikan hajat. Itulah yang disebut dengan harapan ataupun doa yang sering kita sampaikan. Nah, itu langkah sudah dua. Pertama, kita meyakini Tuhan ada. Ada di mana? Dekat kan? Uji apa? Fa inni qaribun. Itu yang harus kita pahami dulu dari ayat ini. Tuhan itu ada. Kemudian yang keduanya, Tuhan itu sangat dekat. Lebih dekat daripada urat nadi. Keduanya adalah bahwa Dia akan menjawab seruan hamba-hambanya jika hamba-hamba itu menyerunya. Kalau tidak menyeru, maka tidak ada jawaban. Kalau Dia menyeru, pasti Dia akan menjawab. Udah dua tuh dari kandungan ayat ini. Nah, tapi ada tahapan yang ketiga. Ini kan kita kalau berdoa pasti ingin dikabulkan ya Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Iya dong, pasti ingin dikabulkan. Nah, tetapi agar kita sampai pada apa yang kita harapkan, ada syaratnya. Ada oleh karena itunya gitu. Apa ayat berikutnya? Fal yastajibu li. Fal yastajibu li. Oleh karena itu hendaknya mereka memenuhi untukku. Memenuhi, fal yastajibu, memenuhi atau menjawab untukku. Nah, kalau kalimatnya terjemahannya menjawab atau memenuhi mungkin masih abstrak, masih rada kurang bisa dimengerti dengan operasional, dengan praktis gitu. Kalau dalam bahasa prakteknya kalimat fal yastajibu ini itu
kalau mungkin kalau dalam bahasa profesionalnya mungkin sebagai penuhilah kausalitas untuk bisa terpenuhi keinginanmu atau doamu. Kita ingin mendapatkan rezeki misalnya, kita berdoa agar Allah turunkan kepada kita rezeki dan sebagainya, atau kita diberi kesehatan dan kesembuhan. Maka operasional dari falyastajibu li ini, kalau kita ingin kesembuhan, berarti falyastajibunya itu adalah salah satunya kita harus mengobati diri sendiri kan, mengobati diri sendiri. Saya menggunakan kata mengobati diri sendiri ini untuk mengatakan bahwa ini tidak harus ke dokter, karena boleh jadi pengobatan itu obatnya ada di dalam diri sendiri gitu. Tetapi bahwa kemudian mungkin di antara kita tidak sanggup mengobati diri sendiri dan perlu ke dokter, itu pun bagian yang sama, falyastajibu juga. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang mengobatinya itu tidak harus ke dokter, tapi cukup dengan self healing, menyembuhkan diri sendiri. Saya ingin agar sakit kepalaku sembuh misalnya, maka agar saya memenuhi perintah falyastajibu li, apa ekspresi yang bisa saya lakukan? Misalkan saya keluar rumah, melihat pemandangan yang indah-indah, menyerap energi matahari secukupnya, menghirup udara bersih di sekitar dengan secukupnya, kemudian berpikir positif tentang orang-orang sekitar kita, itu pun bagian dari pengobatan untuk diri sendiri, self healing. Dan itu berarti sudah melakukan falyastajibu li. Nah, tetapi kalau misalkan saya ingin sembuh sakit kepala, tapi kemudian saya diam aja di kasur, tidur, memanfaatkan seluruh jam yang kita miliki dengan menelungkupkan kepala di atas pembaringan, bukannya sembuh malah semakin pusing, semakin pening, semakin puyeng. Boro-boro tambah sembuh, boro-boro semakin sembuh malah tambah puyeng. Berarti orang yang begitu belum memenuhi ayat falyastajibu li. Gitu. Ini sebagai contoh saja untuk kesembuhan. Atau misalnya untuk masalah rezeki, kita ingin dapatkan rezeki, tapi kita misalkan hanya ada di dalam rumah misalnya, tidak berinteraksi, tidak bersilaturahim, tidak mengembangkan pikiran positif, tidak berbuat kebaikan kepada orang lain, berarti itu belum falyastajibu li. Maka dalam bahasa operasional manajemen, kalimat falyastajibu li itu adalah lakukan suatu tindakan yang bisa mengantarkan kita menuju harapan kita gitu. Apa caranya? Tergantung hajat kita apa, tergantung rencana kita apa. Dan falyastajibu li di sini maknanya bisa bermacam-macam. Kalau umumnya mungkin ketika kita memahami ayat ini tuh memenuhi di sini tuh adalah memenuhi hak Allah, dan penting kita harus sholat terus. Ketika kita ingin berbisnis, ketika kita ingin berusaha berdagang, maka setelah kita punya harapan menyampaikan kepada Allah, kemudian kita ingin segera perang, maka kalau kita falyastajibu li itu bukan dengan sholat lagi, tapi dengan langsung action apa yang kita lakukan untuk bisa berdagang. Mungkin membutuhkan modalnya, mungkin menyiapkan peralatannya, mungkin belajar bagaimana membuat konsep usahanya, mungkin berikutnya menjalankan usaha itu dari awal bagaimana, belajar bagaimana membangun komunikasi dan relasi dan seterusnya, kemudian bagaimana memanage keuangan dan seterusnya. Itu bagian dari falyastajibu li. Lalu di mana sholat? Nanti dulu, belum. Nanti ada seterusnya. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Belum. Kalau kita ingin agar harapan kita dipenuhi, falyastajibu li dulu. Penuhi syarat-syarat kausalitas, syarat-syarat sebab akibat yang harus ditunaikan agar kita sampai pada tujuan kita. Ya Allah, sampaikan aku ke Jakarta. Apa yang kita lakukan? Tentu saja segera. Kalau kita mau beli tiket, bis, travel, kereta atau yang lain. Kalau kita mau ke Jakarta tapi diem aja di rumah, nyampe nggak? Berarti belum falyastajibu li. Kalau kita mau ke Jakarta, maka falyastajibu li-nya itu, tindakan falyastajibu li itu digunakan dengan cara segera langkahkan kaki
menuju tempat kendaraan. Ya kalau sekarang memang lebih mudah, mungkin ada sebagian cukup pakai gokar, mungkin apalah gitu transportasi, maksudnya tidak usah keluar rumah, tapi tangan kan bergerak, mengeluarkan diri kita dari diri di alam sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain yang berkaitan. Kemudian menyiapkan perbekalan yang harus kita lakukan. Kemudian juga melangkahkan kaki segera menuju kendaraan. Baru kita jalankan. Nah, ketika sudah berjalan itu berarti kita sudah falyastajibuli. Kalau kita belum melangkahkan kaki, berarti kita belum memenuhi syarat falyastajibuli. Dan diantara implementasi atau penerapan dari falyastajibuli ini juga adalah pengamatan dan mempelajari apa yang seharusnya. Ketika misalkan kita punya usaha dagang, kuliner atau apapun sebagainya, di antara penerapan konsep falyastajibu itu selain kita memulai usaha yang harus kita lakukan, juga mesti juga memperhatikan apa yang orang lain senangi dan apa orang yang lain tidak senangi dari usaha kita. Misalkan ada orang berusaha sesuatu kuliner, enak masakannya, tapi kemudian dia misalkan memasaknya dengan sesuatu yang orang lain akan resisten dengan cara dia masak. Misalkan sekarang kan sudah semakin muncul pemahaman bahwa kita harus peduli pada higienis suatu makanan, suatu masakan. Ada orang yang masak dengan plastik, dengan kresek, direbus misalkan. Kemudian pas ketika dijual, ada orang lihat, wah masaknya enak masakannya nih, cuma saya masaknya pakai kresek, masak pakai plastik, gak pakai daun. Meskipun ada banyak orang yang tidak mempermasalahkan itu, tapi mungkin ada sebagian orang yang peduli higienitas. Nah, kalau kita ingin menerapkan kalimat ayat falyastajibu, maka yang seperti ini pun kita pelajari bagaimana agar orang lain suka apa yang kita lakukan, maka yang kira-kira orang lain tidak suka kita mulai kurang-kurang. Kemudian misalkan dalam rangka promosinya itu pun bagian dari falyastajibu. Perbaikan termasuk juga relationship, hubungan baik. Jangan sampai kita ketika berdagang itu berbuat baik pada itu hanya pas ketika dagangnya saja. Ketika tidak sedang berjualan, ketemu sama orang atau konsumen, kita sepertinya kurang ya api lain, kayak tidak kenal, kurang bangun hubungan, kurang bangun silaturahim, berhubungan dengan dia, baik sama dia hanya pas ketika jualan, pas ketika butuh. Ini pun bagian dari konsep falyastajibu. Kalau kita berinteraksi dengan orang hanya pas ketika butuh, berbuat baik pada orang, bertindak profesional pada orang hanya pas ketika sedang butuh saja, berarti kita belum falyastajibu. Nah, artinya kalau begitu, kalau kita sudah menerapkan prinsip-prinsip falyastajibu dalam doa-doa yang sudah kita panjatkan sebelumnya, kemudian sudah kita wujudkan dengan tindakan-tindakan nyata, dengan memulai suatu usaha, tindakan, kebaikan dan seterusnya, maka berikutnya baru, nah ini wal yu'minu bi. Nah ini penting, ini yang keempat, wal yu'minu bi. Di sini kan artinya diterjemahkannya dan berimanlah, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Kalimat beriman di sini kalau saya coba pahami secara makna yang medan makna itu artinya kalau misalkan ada magnet ya, magnet itu kan ada gelombang-gelombang di sekitarnya kan ya. Benda-benda yang dekat dengan magnet yang ada di radius dekat dengan dia akan tersedot kan. Nah, begitupun kalimat wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, itu ada medan maknanya, tidak hanya beriman tetapi juga di sana ada makna yakin, percaya, tawakal, berserah diri, itu ada di situ, ada di situ semua maknanya. Kalau kita sudah mengharapkan kepada Allah dengan doa kita, sudah menyeru Dia, menyampaikan hajat kita kepadanya, kemudian kita sudah melakukan tindakan-tindakan nyata untuk mewujudkan harapan dan doa kita dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, upayakan. Bersilaturahim sebanyak mungkin, bersilaturahim sebaik mungkin, bersilaturahim seprofesional mungkin, bersilaturahim setulus mungkin. Terus itu lakukan, berbuat baik sebaik mungkin.
Dan itu semua adalah sebenarnya setiap kebaikan yang kita lakukan adalah pancingan-pancingan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya untuk kita juga akhirnya. Nah, ketika syarat-syarat tadi sudah kita wujudkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita pahami dan sudah kita bisa mengerti saat itu, maka berikutnya wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Di situ maksudnya percaya kepadaku, berserah diri kepadaku, bertawakal kepadaku, memasrahkan hasilnya kepadaku. Toh kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang sudah kita lakukan, maka berikutnya biarkan Allah yang akan mengatur semuanya. Biarkan Allah yang akan mengatur kita kemana. Biarkan Allah yang akan mengatur kita akan bertemu dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa. Dan kita harus yakin bahwa Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik untuk kita sesuai dengan harapan kita di awal tadi. Nah, dan keyakinan ini mesti kita perkuat. Dan itu harus ditunjukkan dengan hati kita yang positif kepada Allah, dengan sikap-sikap husnudzon kepadanya. Dan perjalanan itu tentu saja tidak mudah. Di dalam perjalanan ketika kita sedang berusaha untuk menuju tujuan kita itu, tidak selalu yang mengenakan saja kita temui. Pasti di sana ada menanjaknya, ada gerenjulannya, ada mungkin sedikit jurangnya, kita sempat terjatuh dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, jangan lupa konsep wal yu'minu bi harus kita perkuat. Berimanlah kepadaku, yakinlah kepadaku, berpasrah dirilah kepadaku, bertawakallah kepadaku, husnudzonlah kepadaku. Ketika kemudian usaha kita mungkin mengalami keguncangan, mengalami mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan, suatu saat kita merasakan baik, pas berikutnya kita merasakan buruk dan seterusnya, maka konsep wal yu'minu bi ketika itu terjadi, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Ketika kita mulai suudzon kepada Allah, berarti kita tidak menepati ajaran atau konsep wal yu'minu bi. Berimanlah kepadaku artinya yakinlah kepadaku. Berimanlah kepadaku artinya pasrahkanlah diri kepadaku. Berimanlah kepadaku berarti maknanya tidak boleh suudzon kepadaku. Udah biarkan saja. Toh kan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun ada yang salah kita perbaiki sebaik mungkin. Tapi setelah itu wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku dan yakin. Dan tidak boleh kita untuk suudzon, berpikir negatif kepadanya, setidak mengenakan apapun kondisi yang kita rasakan mungkin saat itu dalam perjalanan yang sedang kita tempuh. Sebab boleh jadi pengalaman buruk yang kita alami ketika kita menjalankan kondisi itu, atau hal negatif yang kita rasakan dalam perjalanan itu, atau mungkin sesuatu yang kita anggap rugi, bangkrut dan sebagainya pada saat itu belum tentu merupakan kebangkrutan ujung. Tapi itu boleh jadi adalah bagian dari proses kita untuk nanti kalimat yang berikutnya la'allahu yarsyudun. Ketika orang mau ke Jakarta lalu sampai rest area berapa Bu? Rest area berapa saya lupa ya. Rest area tidak hafal rest area. Rest area anggap saja lah rest area 67 lah gitu ya. Di sana misalkan punten mobilnya mogok misalkan gitu. Mobilnya mogok, kira-kira apa yang terjadi? Apakah ini pasti akan gagal menuju ke Jakarta atau masih punya harapan? Kalau kita berpikirnya negatif, wah gagal dia ke Jakarta. Kenapa? Mobilnya mogok. Kita berpikir negatif, berarti memang tidak akan kesampaian ke Jakarta. Pasti Allah tidak menakdirkan saya untuk sampai ke Jakarta. Nah, tapi kalau kita berpikirnya positif, boleh jadi mogoknya mobil kita di rest area itu bukan penghambat kita ke tujuan, tapi boleh jadi memberikan kepada kita kebaikan yang belum kita ketahui saat itu. Tapi nanti ketika sudah sampai akan segera kita tahu kenapa kita mogok di rest area 67.
Mungkin tiba-tiba saat itu di situ ketemu sama orang yang hendak berbuat baik kepada kita, atau teman baik, atau apapun yang mungkin menggembirakan kita, kita ketemu di situ. Dan ketemunya hanya di rest area 67. Dan ketemu di situ gara-gara mobil kita mogok. Andaikan mobil itu tidak mogok, kita tidak ketemu sama orang itu yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita di situ, untuk kebutuhan kita dengan harapan kita itu. Tetapi gara-gara mobil kita mogok, ketemu sama dia, dan dia memberikan kepada kita kebaikan yang sangat kita harapkan dan memudahkan kita perjalanan semakin cepat menuju ke Jakarta, atau ke Jakarta dengan perasaan yang lebih baik ketimbang kalau kita datang lebih cepat tapi nikmatnya berbeda. Tapi dengan kita berhenti di situ mogok, jadi dibuat mogoknya itu bukan keburukan untuk kita, malah justru kebaikan yang bertambah. Bahwa waktunya mundur, boleh jadi kemunduran waktu itu adalah keselamatan untuk kita semua. Ya mungkin Bapak Ibu juga, Ibu juga pernah dengar cerita ada orang yang ketinggalan naik pesawat. Ya, naik pesawat ketinggalan, orang sudah pada naik dia ketinggalan. Dia berpikir kenapa saya ketinggalan terlambat. Ternyata beberapa jam kemudian dengar berita pesawat yang tadi dia naiki itu justru dapat kecelakaan. Orang yang tidak terlambat naik pesawat justru dapat kecelakaan di pesawat itu, sedangkan orang yang terlambat justru mendapatkan keselamatan. Jadi keterlambatan belum tentu merupakan keburukan. Itulah sebabnya ketika dalam perjalanan kita, entah berusaha, entah berdagang, entah mungkin apapun yang kita lakukan dalam perjalanan kita, yang kita rasakan misalnya hal yang buruk atau sesuatu yang tidak mengenakan, itu kita tetap berpikirnya bukan negative thinking, bukan suudzon, tapi tetaplah berbaik sangka terhadap peristiwa itu, berbaik sangka terhadap diri sendiri, berbaik sangka kepada Allah yang sudah mengatur ini semua perjalanan yang sedang kita tempuh. Termasuk kejatuhan kita dalam usaha, kebangkrutan kita dalam usaha dan sebagainya, itu pun bagian dari perjalanan yang mungkin nanti di sana akan ketemu di ujungnya seperti apa lebih baik daripada kita pikirkan hari ini. Nah maka kalimat wa yu'minu bi ini selain dimaknai sebagai berimanlah kepadaku, kalau boleh saya buat satu kata yang barangkali bisa menjadi operasional kita dalam tindakan kita sehari-hari, hendaklah kita tetap husnudzon kepada Allah. Dan kita pernah sampaikan bahwa ada satu dosa besar yang paling besar, itu suudzon kepada Allah. Akbarul kabair suudzon billah. Dosa besar yang paling besar adalah suudzon kepada Allah. Dan disebut dosa besar itu sesungguhnya bukan dosa nanti azab di akhirat, tetapi akibat buruk yang nanti akan kita rasakan ketika kita suudzon kepada Allah lebih banyak atau sering berulang-ulang kepadanya. Itu sesungguhnya diri kita nanti akan rusak juga. Kita melihat diri sendiri buruk, melihat orang lain buruk, melihat semesta ini buruk, melihat peristiwa-peristiwa yang ada pada kita, perspektifnya, kacamatanya buruk semua. Karena kita tidak husnudzon kepada Allah. Tapi kalau kita selalu husnudzon kepada Allah, maka kita akan positif pada diri sendiri, positif pada orang-orang kita temui, positif pada semesta, positif pada lingkungan, positif kepada semua peristiwa yang terjadi pada kita, yang ada bersama kita secara positif. Dan ketika kita melihat semuanya positif, yakin kita akan lebih nyaman dengan diri sendiri. Dan ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, kita berbuat juga rileks, kita juga berbuat juga nyaman. Dan hati yang rileks lebih berpeluang menciptakan hal-hal baik yang lebih baik daripada orang yang hatinya tidak sedang nyaman. Orang yang hatinya damai itu lebih berpeluang mendapatkan kebaikan lebih banyak daripada orang yang hatinya sedang resah. Maka kalimat wa yu'minu bi itu jadikanlah salah satu pegangan kita dengan sebuah ungkapan, kita tetap harus husnudzon kepada Allah. Dan ketika kita mengatakan kita harus husnudzon kepada Allah, ingat Allah ada di mana?
Di atas apa di sini? Lebih dekat daripada orang tadi kan? Berarti Allah kan ada di dalam diri kita sendiri kan? Nah, berarti kalau kita husnudzon kepada Allah, berarti kita juga harus husnudzon kepada Dia. Langit dan bumi tidak akan sanggup meliputi Allah, tetapi hatinya orang beriman sanggup menampung mencakup Allah. Bahwa langit dan bumi yang luas ini tidak akan sanggup mencakup Allah gitu. Karena Allah sangat luar biasa, maha. Tetapi hati mukmin yang kalau kita mungkin melihatnya kan, hati kan mungkin dalam tubuh kita ya, dalam diri kita kan kecil. Tetapi justru hati mukmin itu sanggup untuk menghimpun Allah dalam dirinya. Walakin yas'uni qalbul mu'min. Tetapi aku bisa diliput oleh hambaku, oleh hati orang beriman. Nah, dan karena Allah berada dalam hati orang yang beriman, maka kalau kita husnudzon kepada Allah, maka itu dampak langsungnya untuk kita adalah kita juga husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon kepada potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Husnudzon dengan nasib kita di sini dan di sana nanti. Ketika kita banyak suudzon kepada diri sendiri, suudzon kepada lingkungan kita, suudzon kepada semesta, dan akhirnya suudzon kepada Allah, maka itulah diantara wujud dosa besar yang harus kita jauhi. Suudzon pada diri sendiri berarti sama dengan suudzon kepada pencipta diri kita. Dan ketika kita husnudzon pada diri sendiri, berarti husnudzon kepada Allah. Nah, ketika kita husnudzon kepada Allah, itu artinya pun kita husnudzon kepada diri sendiri. Ketika husnudzon tercipta antara diri dan Allah, maka semesta di sekitar kita pun kita akan terlihat juga semuanya positif. Dan ketika kita melihat semuanya positif di depan kita, di sekitar kita, maka kalau dalam istilah law of attraction ya, itu akan menarik semuanya kepada diri kita. Kalau kita berpikir baik, maka semesta baik di sekitar kita juga akan tersedot oleh kita yang berpikir baik. Tapi kalau kita berpikir buruk, maka semesta buruk juga akan menghampiri kita dan masuk dalam diri kita. Maka kembali ke ayat wal yu'minu bi, maka pemahaman yang lebih operasional dari ayat ini adalah kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Ini secara operasional. Dan operasional berikutnya, karena kita berdoa itu adalah ikatan batin antara kita hamba kepada ma'bud, abid kepada ma'bud, hamba kepada yang disembah, maka wal yu'minu bi ini harus ada terekspresi dalam ikatan batin kita kepadanya dengan berbagai macam ekspresinya. Bisa dengan ibadah ritual, sholat, bisa dengan tindakan-tindakan berbuat baik yang bisa kita lakukan kepada sesama. Kenapa? Karena berbuat baik kepada sesama itu juga adalah bagian dari interaksi seseorang dengan Tuhannya. Kenapa? Sebab Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, itu semuanya memancing cinta Tuhan, memancing cinta Allah. Dan ketika kita berbuat baik, cinta Allah masuk dalam diri kita, maka itu pun bagian dari interaksi kita kepadanya. Dan karena kita adalah makhluk yang sangat spiritual, manusia itu makhluk spiritual, membutuhkan Tuhan, maka ekspresikan spiritualitas kita salah satunya dengan ibadah-ibadah ritual yang bisa kita lakukan, dan yang berikutnya dengan ibadah-ibadah sosial. Berbuat baik apapun yang bisa kita lakukan, insya Allah dengan kebaikan yang kita lakukan itu akan jadi pancingan untuk kebaikan kita hari ini dan berikutnya. Terakhir, ketika kita sudah meyakini Allah dekat, yang kedua meyakini bahwa Dia akan menjawab kita jika kita memanggil menyerunya. Ketiga, kita memenuhi kausalitas yang harus kita penuhi tadi, fal yastajibu li. Berikutnya kita husnudzon, beriman kepadanya, wal yu'minu bi, maka kata Allah di akhir ayat berbunyi la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk.
Nah, petunjuk di sini maknanya kalau dikaitkan dengan doa itu bukan petunjuk dalam artian kita dapat hidayah, tetapi yang dimaksud petunjuk di sini itu adalah setelah kita menjalani tahapan-tahapan yang tadi yang 4 itu sebelumnya, maka insya Allah Allah akan menuntun kita ke jalan-jalan yang mengantarkan kita semakin dekat pada tujuan kita. Seperti yang tadi gambarannya yang naik kendaraan berhenti di rest area mogok, kemudian lalu nasyidunya gimana? Boleh jadi nanti akan Allah antarkan kita kepada arah-arah yang semakin baik, mendekatkan kita menuju arah yang lebih maslahat, yang lebih bermanfaat dan juga lebih baik. Maka begitulah juga ketika kita menjalankan sisa-sisa usia kita, sisa-sisa hidup kita, entah sampai berapa lama kita dapat kembali jatah dari Allah untuk sisa hidup kita di alam dunia ini, kita tetap berhusnudzon kepada Allah dan kita penuhi kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban-kewajiban secara spiritual kepada Allah langsung maupun kewajiban-kewajiban sosial yang menjadi salah satu prasyarat kita untuk yarsudun, diantarkan kepada harapan yang kita ingin wujudkan. Itu saja ibu sekalian saya hormati. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, dan apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya juga untuk diri saya pribadi, karena ini pun juga istilahnya menjadi pemahaman saya pribadi, menjadi renungan saya pribadi, sehingga barangkali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah menuntun kita pada jalan-jalan kebaikan, menuntun kita pada jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada keselamatan, dan kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita pasti akan mati dan kita tidak tahu kita akan selamat atau tidak nanti, tetapi marilah kita husnudzon kepada Allah, asal kita sudah berbuat sebaik mungkin, membangun hubungan kepadanya dengan salat-salat kita, membangun hubungan kepadanya dengan berbuat baik pada sesama, semampu kita, sebisa kita, insya Allah mudah-mudahan kita tetap berada dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja ibu semuanya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam bahasan ini, atau juga ada kesalahan, mohon diperbaiki lagi sendiri oleh ibu masing-masing. Dan apabila ada kebaikan, semoga itu juga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali doa. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama baca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi ahli tuqa dhabil ula wa sallim tasliman kathiran abada. Ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basitul jadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Muhammad wa ali khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ij'alna minal marhumin wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna minal muslimin waj'alna minal mutawakkilin waj'alna minal mustaslimin waj'alna minal khadi'in waj'alna minal muhsinin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.